Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat bibina syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa ulama ila amilin min kalimatil muqarrabin khususan sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu Gubernina minal muslimin muslimat wal mu'minat mu'minat ahya minhum man amal sahabana wa ummahatina wa jadadana dan masyayikhana wa masyayikhana jami'a rafi'ah di majlis teman-teman fidai Korea di bendana mereka mengulas khususan dah hadir di majlis dari Syekh Ahmad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi khususan dah hadir di majlis dari Syekh Abuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani وجميع صده وفره ومصحهم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله جعلنا وإياكم من العيدين والفائزين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur monggo kita sareng-sareng lahirakan syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah selalu diberikan kepada kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu berharap syafaat dan berdoa kepada Allah termasuk umat Rasul yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kajian dimulai kita si bulan Syawal bila mekaten kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas sedaya jamaah dereng saged kepanggih teman panjenengan sedaya. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ampun sedaya kelapatan kula panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Nerasakan kajian kitab Nashihul Ibad bab 2 maqalah saminata asyara, yaitu maqalah atau maidah yang nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyara, lan maqalah atau maidah hasanah sing nomor 18. Qila dan ucapakan man tarakaz dzunub raqqa qalbahu. Man tarakaz dzunub, barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, baik dosa yang kelihatan atau yang tidak, dosa besar atau dosa kecil, disengaja atau tidak ada sengaja, baik dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau dosa yang berhubungan dengan makhluk. Jadi kalau dosa kita berhubungan dengan Allah, cukup dengan bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah taala itu zat pengampun.
segala dosa kecuali syirik. Jadi dosa apapun besarnya dosa yang hamba lakukan selain syirik, Allah pasti mengampuni. Itu yang dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa yang berhubungan dengan makhluk itu tidak cukup ditebus dengan taubat. Tidak cukup ditebus dengan puasa atau amalan-amalan lainnya. Beda yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah bisa ditebus atau dihilangkan dengan amal-amal soleh. Seperti kemarin kita baru saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dengan puasa Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan qiyam, tadarus Al-Quran, menghidupkan malam-malam Ramadan, itu juga bisa penghapus dosa. Itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Tapi dosa yang berhubungan dengan makhluk itu harus minta maaf dengan langsung, boten saged diwakilke. Mulane kon ana napa niku halal bihalal, minta maaf, minta halale, ngoten. Itu yang berhubungan dengan makhluk. Maka lebih berat. Mulane dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'fu fatasfahu, wa ajruhu 'ala Allah. Seandainya memaafkan kepada sesamanya, maka pahala hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi bilangannya cacai pahala yang Allah berikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulanya ada 3 amalan, barang siapa yang mengamalkan 3 tersebut, Allah akan memberi pahala yang tanpa batas. Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan, yang kedua adalah sabar, yang nomor 3 adalah memberi maaf kepada sesama yang telah berbuat salah. Dari 3 perbuatan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pahalanya. Oleh man taraka dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa mongko bening, raqqa mongko bening apa qalbuhu atine wong. Jadi barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan napa niku bening. Yaqbalus nasihah wa yakhsha'u laha, yaitu mudah untuk menerima nasihat. Jadi atine niku napa niku boten kaku. Tidak khashwatul qalb, boten kaku. Jadi seandainya ada nasihat mau menerima. Bening atine. Sebab kadang-kadang hati yang napa niku yang keras niku tidak bisa menerima nasihat. Mulanya Al-Quran terangkan orang-orang yang hatinya keras termasuk orang-orang yang kafir. Bukan berarti kafir itu tidak Islam, orang Islam tapi hatinya keras, tertutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatu wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya terhadap orang-orang yang kafir. Wa ala sam'ihim, dan mengunci
pendengarannya. Artinya seandainya dikasih pitutur, dikasih mau'idhah hasanah, dikasih nasihat tidak mau menerima, kita masih sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim, begitu juga matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya mata itu bisa melihat, tapi mata batinnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim ghishawah. Atos. Mulane termasuk napa niku ngendikaken para sahabat, man tarakadz dzunub raqqa qalbahu. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan bening, ya, akan jernih, akan bersih. Fayaqbalu tegese nerimo opo ati an-nasihata ing nasihat. Dari hatinya itu mudah untuk menerima nasihat. Wa yakhsha'ulan akan napa niku takut atas nasihat yang diberikan. Jadi mau menerimanya. Jadi gampang. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan haram, meninggalkan makanan yang haram, pakaian yang haram, mat'umun tegese makanan yang haram, wal labuslan beberapa pakaian yang haram, wa huwarihimalan lainnya makanan dan pakaian, tempat tinggal, ya, termasuk. Jadi barang siapa yang meninggalkan makan haram, meninggalkan berpakaian yang haram, dan semua amalan-amalannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akala al halal, dan memakan makanan yang halal, saffat mongko bersih opo fikratuhu, apa pikirannya orang tersebut. Jadi orang yang meninggalkan perbuatan haram, baik itu makanan, pakaian, dan lain sebagainya, dan selalu memakan makanan yang halal, maka Allah akan memberi pikirannya orang tersebut akan pikiran yang jernih dan yang cerdas. Ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ahya'illahi ta'ala. Maka Allah akan memberi pikiran orang tersebut akan napa niku mengetahui tentang zat-zat atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Maka akan timbul yang namanya ma'rifatullah. Jadi orang-orang yang meninggalkan dosa, orang-orang yang meninggalkan perbuatan haram, maka Allah akan membuka baginya dalam hatinya, dibuka ma'rifatullah, akan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dibuka hatinya ma'rifatullah, maka akan timbul yang namanya dalam hatinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sungguhnya aku adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan aku akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka aku milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadahnya maka akan timbul yang namanya rasa ikhlas. Wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya kepada Allah. Nah, itu kuncinya. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, selalu
memakan makanan yang halal, meninggalkan makanan, pakaian, tempat dan lainnya yang haram. Yaitu kuncinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya'ullah ta'ala khalqi ba'dal maut ala wahdatihi wa qudratihi wa ilmihi, maka Allah akan berikan baginya ma'rifatullah. Akan diberi napa niku, akan mengetahui kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadbirihi bi aqlihi anna Allah taala khalaqallahu minan nutfah minar rahim. Dan akan berpikir baginya, bagi orang-orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, jernih, maka akan berpikir dengan dirinya sendiri, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dari nutfah. Nutfah itu apa niku? Air mani. Fir rahimi, dalam rahim perempuan. Dalam rahim ibunya, wa ja'alaha alaqatan summa mudghatan, kemudian darah mengental. 40 hari menjadi daging yang menggumpal. Summa khalaqa minha lahman, kemudian setelah menjadi daging, Allah membungkus menjadi daging. Wa azman lan tulang-tulang, wa urqatan lan otot-otot, wa a'soban lan anggota-anggota, wa syaqqa laha sam'an wa basaran, dan Allah akan memberikan baginya pendengaran, wa basaran lan peningal, mata, wa a'dha'an lan beberapa anggota tubuh. Makanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang melahirkan kamu semua dari perut ibu, dari rahimnya ibu. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah, lan Allah memberikan pendengaran. Sebab bayi baru lahir itu belum bisa melihat, walaupun matanya sudah sudah terbuka, kuping sudah ada, telinga tapi belum bisa mendengarkan. Wal afidah lan hati. Jadi makanya belum ada, banyak masih kosong semua. Masih la'allakum tashkurun, agar supaya mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti lisan, hati, mata, telinga, anggota badan itu akan diberi tanggung jawabnya masing-masing. Summa sahala al-khuruj, kemudian Allah memberi kemudahan untuk mengeluarkan lil janin, kepada janin. Jadi dilahirkan oleh sang ibunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbatni ummihi, saking mimbatni ummihi, dari perut ibunya. Wa alhamahu, lan Allah akan memberi ilham. Diberi pendengaran, diberi pikiran, diberi hati, diberi perasaan, diberi ilmu. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala.
Wartadu'u as-sajadan napa niku memberi air susu dari ibunya. Wa ja'alahu fi awalil amri bila isna'in, pertama belum mempunyai gigi. Ya, seandainya bayi dikai gigi, jadi ini pas nyusu ibunya kesakitan. Ya, setelah umur 2 tahun baru mulai tumbuh gigi. Makanya kalau sudah 2 tahun itu termasuk napa niku menyusui sudah sempurna, harus disapeh. Summa ambata lahul asnan, kemudian Allah menumbuhkan napa niku gigi. Summa asqataha, kemudian setelah tua giginya mulai rontok. Giginya mulai protol. Wa azalaha nginda sab'i sinin. Dan setelah umur 70 tahun mulai tiba ajal al-jannah. Jadi sudah ditentukan ya, dari umur Kanjeng Nabi Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad di antara 60 sampai 70 tahun. Summa anzalaha wa azalaha inda sab'i sinin. Jadi kemudian Allah mematikan ajal ketika umur 70 tahun. Seandainya ada lebih 70 tahun, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa a'adaha maratan ukhra, kemudian Allah memberikan kembali, yaitu nanti di akhirat. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyaratan minas safar ila minas saghar ilal kabar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba yaitu perubahan-perubahan dari kecil sampai besar. Wa min shibabin ilal haram, yaitu dari muda kemudian kembali pikun. Wa minas sihhati ila saqam, yang tadinya sehat menjadi sakit. Wa jala abdu kulla yaumin yanamu, dan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya setiap hari ada tidur, wastaiqadha lan bangun. Wa kadzalika syu'uruhu wa adfaruhu, maka begitu juga rambut, ana sing diparingi rambut sing dawa, ana sing pendek, sing perlu dicukur, ana sing boten. Ya umpane napa niku rambut-rambut Allah sudah menentukan, oh sing iki sing dawa, sing bisa bertumbuh, niki sing boten. Niku pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adfaruhu, lan kukunya, jadi kukunya bisa bertumbuh panjang. Kullama saqata minha raja'a ila ma kana kadzalik. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memanggilnya, maka akan kembali kepada semulanya. Wa kadzalika lail wan nahar, dan Allah menjadikan malam dan siang. Ya nawa ya nana wabani kullama dhahaba ihdahuma ja'al ukhra. Itu siang, pergantian siang, malam, setelah malam siang kembali gitu. Wa kadzalika syamsu wal qamar, begitu juga Allah menjalankan, memutarkan antara matahari dan rembulan, matahari siang hari, rembulan malam hari. Wan nujum was sahab, wan nujum yaitu napa niku bintang-bintang, mendung, wal matar hujan, kullaha taji'u wa tadhhabu, semua itu akan datang dan akan hilang. Wa kadzalikal qamar,
Yatamahaqu kulla syahrin summa yatakammala, dari kecil bengkok melengkung setiap bulan, summa yatakammala, kemudian tanggal 13, 14, 15 menjadi sempurna bundar. Summa yahaq, kemudian kembali kecil lagi. Wa kadzalika al-kusuf lisyamsi, begitu juga Allah menciptakan gerhana matahari, wal qamari, gerhana rembulan, haitsu yadhabul adha minha, ketika sinarnya menghilang. Summa ya'udu wa kadzalikal ardu takunu yabasan summa yambutullahu biha an-nabat. Begitu juga ketika Allah memberi hujan kepada jatuh kepada bumi, bumi itu akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman, menjadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang hujan tidak ada lagi, fata'udu ya bisatan sumayam butuh martan ba'da ukhra, setelah setelah bumi itu basah, maka akan tumbuh tanaman-tanaman. Walladzi qaddara ala dzalika kullu qadirun ala ahya'il mauta ba'da fanaihim. Jadi semua yang Allah ciptakan itu adalah qadarullah. Maka Allah pun akan mematikan orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang hidup. Fa'alal abdi ayyukaffiral fikra, maka kita sebagai hambanya untuk selalu berpikir atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu untuk berpikir. Jadi mikir-mikir ciptaane Allah Subhanahu wa taala, boten mikir napa niku zate Allah taala. Mane tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Maka berpikirlah terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpikir tentang zatnya Allah taala. Dan saged nek mikir zate Gusti Allah taala. Wong kadang-kadang mikir makhluk kemawon mboten saged, apa meneh mikir penciptaan makhluknya. Mulane dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Mikir-mikir tentang ciptaane Allah taala 1 jam itu lebih baik daripada ibadah dalam satu tahun. Niku hadis yang wonten. Jadi mikir-mikir napa niku ciptaane Allah taala dalam 1 jam iku luwih apik daripada ibadah satu tahun. Sebab berpikir tentang zat ciptaane Allah taala iku akan menimbulkan rasa keimanan sing kuat. Nggih. Jenengan mikir ciptaane Allah taala nang awake dhewe mawon sing sampun kula terangaken, ya Allah melahirkan kita dalam keadaan tidak tahu, Allah memberi pendengaran, memberi penglihatan dan sebagainya. Terus jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya awak niku nek dihitung 500 nikmat niku lebih. Setiap hari yang Allah berikan. Mulane enten napa niku makalah nek saged bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada dirinya 200 niku termasuk dibilang wong sing bersyukur. Contoh panjenengan ajeng sare nggih mikir sesuk aku isih urip apa ora. Nggih. Barang tangi turu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala esi dikei nafas, esi iso bergerak, mataku iso bisa melihat, gigi lisanku iso napa niku bisa ngucap. Jadi berpikir semua yang ada di diri kita niku nek 500 nikmat setiap hari ku lebih.
Dan itu termasuk mau berpikir niku termasuk menguatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asarata. Lan maqalah atau maidah sing nomor 19. Uhiya den wahyu akan ila ba'dil anbiya saking sebagian para anbiya. Atti'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Atti'ni, mugi atti'ni fima amartuka. Ya Allah, berilah aku ketaatan terhadap apa yang Engkau perintahkan. Artinya semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kita bisa menjalankannya. Wala ta'sini fima nasahtuka. Dan janganlah kita untuk maksiat atau meninggalkan apa yang telah diberi nasihat kepada kita. Artinya berilah kami bisa taat terhadap apa yang Engkau perintahkan dan bisa meninggalkan apa yang panjenengan yang Engkau larang. Itu artinya adalah takwa. Ya Allah, atni'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Ya Allah, berilah aku ketaatan, kepatuhan terhadap apa yang Engkau perintahkan dan janganlah kami bermaksiat atau meninggalkan perintah apa yang Engkau nasihatkan, yang Engkau perintahkan. Fayad'u naka ila ma fihi shalah wa hinaka amma fihi fasad. Itu bisa untuk menarik atau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi suatu kebaikan-kebaikan dan meninggalkan apa yang Allah larang yang akan menjadi suatu kejelekan, fasad, kerusakan. Jadi intinya, ya Allah berikan kami ketaatan dan bisa untuk meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul 20 lan maqalah atau maidah yang nomor 20. Gila dan ucapkan ikmalul aqli idba'ur ridwanallahi ta'ala. Sempurnanya akal adalah napa niku nurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah sesuatu yang Allah ridho kepadanya. Wajtinabi sukhtihi dan meninggalkan apa yang Allah benci. Yaitu meninggalkan sesuatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilafu lakal aku mau kacamata lari. Tulisannya cili-cili banget, Pak. Khilafu dzalikal junun, yaitu apa itu meninggalkan, jadi ikmalul aqli idba'u ridwanallah, sempurnanya akal adalah selalu menuruti atau menjalankan apa yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa jinabi sukhtihi dan meninggalkan apa yang menjadikan
perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul hadiyata isruna lan aqalah atau maidah yang nomor 21. La ghurbata lil fadili wala watona lil jahil. La ghurbata lil fadil. Tidak ada gharib. Gharib niku asing. Lil fadili bagi orang yang pintar. Jadi tidak ada tempat yang asing bagi orang yang pandai. Baik pandai dalam ilmu agama atau ilmu lainnya. Jadi seandainya tempat dimanapun kalau punya kepandaian itu tidak ada rasa asing baginya. Wala watona lil jahil dan tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Artinya orang yang bodoh dimanapun tempat itu akan merasa tidak enak. Dalil fadil al-mutasif bil ilmi wal amal kana makruman mu'adzaman indan nasi. Jadi bagi orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim, baik ilmu agama atau lainnya, iku wal amal kana mukarraman mu'adzaman. Maka dimanapun akan dihormati, akan diagungkan indan nasi terhadap manusia fi ayyi baladin dimanapun dia bertempat fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watonan walau kana ghoriban. Maka di mana tempat pun bagi orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai itu akan menjadi napa niku tempat tinggal yang sempurna. Kana ghoriban, tidak ada tempat tinggal yang aneh atau gharib baginya. Wal jahil mukhallafun dzalika. Ya, orang yang bodoh itu sebaliknya orang-orang yang pintar. Jadi seandainya ada orang yang pintar dimanapun dia bertempat tinggal itu akan merasa nyaman, akan merasa napa niku bersahabat. Nah, orang-orang yang bodoh itu merasa tidak mempunyai tempat tinggal. Artinya orang-orang di sekitarnya pun akan napa niku menjauhinya karena kebodohan yang dilakukan. Ya, bodoh bukan ini berarti bukan bodoh dalam pikirannya, kadang-kadang bodoh di situ dalam perilaku yang tidak baik. Wal maqalati tsaniyata wa isruna, maqalah yang nomor 21. Masih ada waktu. Kasih. Ila dan ucapakan mangkana bitta'ati indallah qariban kana bainan nasi qariba. Mangkana bitta'ati indallah, barang siapa yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, iku qariban, iku akan dekat kepada Allah. Kana bainan nasi ghariban, min istinasi bi istighari ta'atillah. Jadi barang siapa yang selalu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, iku kadang-kadang akan merasa asing di antara manusia. Makanya Islam pertamanya asing, maka akan asing kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata wa isruna, dan makalah yang nomor 22. Ila dan ngendika akan harakatut ta'ati dalilul ma'rifat kama anna harakatul jismi dalilun al hayah. Jadi muaidah yang nomor 22, harakatut ta'ati dalilun ma'rifah.
Jadi orang yang berbuat taat, berbuat ibadah itu menunjukkan bahwa dirinya itu tahu bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah. Maka kewajiban kita sebagai hamba adalah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi dalilul hayat. Maka diumpamakan sebagaimana badan atau jasad itu masih bisa bergerak, itu menunjukkan bahwa itu masih hidup. Jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibarat kaidane wong sing esi urip iku nuduhaken yen dheweke iso bergerak itu masih hidup. Maka orang yang bertaat kepada Allah taala itu akan timbul ma'rifat bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal makna anna idyanul abdi ta'atun lillahi ta'ala alamatu ala ma'rifatihi lillahi ta'ala. Artinya seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadahnya itu menjadi alamat bahwa seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalilun ma'rifat, maka menjadi dalil bahwa dirinya adalah hamba Allah. Kama anna hadul jismi dalilun wa idza kasurat ta'ah kasurat ma'rifah. Maka semakin banyak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak kita ma'rifat kepada Allah. Wa idza qallat begitu juga ketika kita taatnya kepada Allah sedikit, maka ma'rifat kita kepada Allah pun akan sedikit. Li'anna zahir mura'atul batin, sesungguhnya zahir itu adalah termin daripada batin. Jadi yang zahirnya itu menunjukkan apa yang di dalam hatinya. Jadi zahir tadullu alal batin. Yang kita lihat itu menunjukkan dalil atau bukti daripada batinnya seseorang. Biasanya kalau tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, itu menunjukkan nek atine yo apik. Dan nggih. Kembali. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'ata wa isruna. Dan maqalah yang nomor 24. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Aslu jami'il khotoya. Asal muasal semua dosa, semua keluputan, semua kesalahan, hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Jadi semua kesalahan, semua dosa, semua perbuatan kejahatan itu aslinya adalah karena cinta dunia. Bukan berarti wong itu tidak butuh dunia, mboten, terlalu seneng karo dunia. Apa cinta dunia? Mazada 'anil hajat, sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Yang lebih dari kebutuhan. Jadi aslu jamil khotoya hubud dunya. Asal semua perbuatan dosa, asal semua perbuatan napa niku yang menimbulkan kerusakan, hubud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Artinya napa niku mencintai sesuatu yang di luar kebutuhan. Wa aslu jami'il fitani man'ul usrati waz zakah. Dan asal semua fitnah itu karena karena mencegah zakat 1/10
itu dari zakat tanaman, ya. Wa zakat adalah zakat fitrah. Ya. Jadi asal semua fitnah itu karena dirinya tidak pernah memberi zakat baik zakat fitrah, zakat mal atau zakat tijarah yang dimilikinya. Itu menjadi kata Rasulullah asal fitnah itu timbul dari situ. Adapun semua dosa adalah timbulnya dari cintanya terhadap dunia. Maka dari itu semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi Allah Subhanahu wa taala, semua yang diperintahkan kita bisa menjalankan. Amin Allahumma amin. Dan kita tutup ganti doa kafatul majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cincin itu katanya cincin itu katanya Ini. mantap banget.